Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatona dari program studi ilmu tasawuf semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pananaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kitab Fathur Rabbani. Kitab Fathur Rabbani merupakan karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir memiliki nama lengkap yaitu Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Sholeh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah Al-Waizi bin Abdullah Al-Hadi bin Al-Hasan Al-Masna bin Al-Hasan Al-Sabati bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau dilahirkan di Al-Jil atau Jailani, kota terpencil di balik kawasan Tabaristan. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah atau kurang lebih 177 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 560 Hijriah atau 1166 Masehi. Sejak beliau masih kecil, tanda-tanda kezuhudan sudah nampak pada diri beliau. Pada saat beliau baru dilahirkan, tepatnya pada bulan puasa, saat siang hari beliau tidak pernah mau diberi makan. Hal ini dituturkan oleh bundanya yang bernama Ummul Khair Fatimah. Dikisahkan juga orang-orang tidak dapat melihat hilal untuk menandai Ramadan sudah tiba atau belum, karena tertutup oleh awan. Jadi untuk menentukan awal puasa, orang-orang mendatangi kediaman Ummul Khair untuk menanyakan anaknya sudah makan atau belum hari ini. Jika anaknya Ummul Khair sudah makan, maka ditetapkan bahwa bulan Ramadan telah tiba. Saat Syekh Abdul Qadir masih kecil, beliau sangat gemar menuntut ilmu. Dia diasuh dididik secara ketat oleh kakeknya. Yang selanjutnya yaitu gambaran umum Kitab Fathur Rabbani. Kitab ini merupakan kumpulan khotbah-khotbah yang kemudian ditulis oleh muridnya. Khotbah-khotbah tersebut biasa disampaikan di pengajian-pengajian madrasah dan juga pondok. Ajaran yang terkandung dalam kitab yaitu terkait tauhid. Kitab Fathur Rabbani itu terdiri dari pertama daftar isi, yang kedua nasab Syekh Muhyiddin, yang ketiga muqaddimah, yang selanjutnya yaitu bab-bab yang terdapat di dalam kitab ini. Yang pertama yaitu bab jangan berpaling dari Allah, yang kedua fakir, yang ketiga bab ketiga jangan berhayal kaya, bab keempat taubat, bab kelima sebab cinta Allah kepada hambanya, dan bab-bab berikutnya. Yang selanjutnya yaitu tema pertama yaitu tentang membersihkan. Kitab yang dikarang oleh guru besar yang sangat diagungkan di berbagai penjuru ini mampu memberikan kejelasan. Dalam kitab Fathur Rabbani akan sedikit menjelaskan dan menggambarkan serta memberikan solusi tentang berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan, terutama menggambarkan tentang cara membersihkan hati dari kecintaan dunia. Dan di sini saya mengambil tema yang saya anggap relevan dengan kehidupan sekarang ini. Tema pertama yaitu membersihkan hati dari cinta dunia. Melihat realitas manusia yang sangat mengedepankan dunia untuk sekedar bersenang-senang adalah sangat umum. Terlihat dari manusia yang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, untuk selalu unggul dari orang lain, sehingga cara yang tidak layak pun menjadi layak, hal yang tidak wajar menjadi wajar, dan hal yang diharamkan menjadi halal. Bahkan kejadian seperti ini kemungkinan besar manusia kurang memahami jika apa yang ada di dunia ini bukan hak miliknya yang sesungguhnya. Segala sesuatu termasuk harta benda yang dihasilkan dari jerih payah manusia hanya titipan dari Allah. Saat di suatu majelis juga Syekh Abdul Qadir ditanyai oleh seseorang. Seseorang itu bertanya, bagaimana aku harus
bagaimana aku harus mengusir rasa cintaku terhadap dunia dari hatiku? Beliau Syekh Abdul Qadir menjawab, jika kamu menatap sesuatu dengan mata hatimu sampai batas keburukan dunia, tentu kau mampu mengeluarkan dunia dari hati. Tetapi jika kau tatap dunia hanya menggunakan mata kepala, tentu tertipu oleh warna-warni yang menghias keburukannya. Sudah barang tentu kau tidak akan pernah mampu mengusir dunia dari hati dan berzuhud di dunia. Padahal dunia itu membunuhmu seperti para pembunuh, perangi nafsu sampai tentram benar. Jika kau merasa tentram, niscaya kau mampu melihat aib dunia, bahkan mampu menerapkan zuhud di sana. Sedangkan ketentraman kedua-duanya terletak menurut perintahnya menahan dunia di samping berkenaan atas pelimpahannya dan sabar atas penolakannya. Jika ketentraman telah tercipta, baru kau bisa bersandar kepada hati dan ketenangannya. Tema yang kedua yaitu membersihkan hati. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa hati berkarat itu jika kamu mendapati pemiliknya sebagaimana yang dilukiskan oleh Nabi SAW, dan jika tidak maka beralih pada kegelapan, yaitu menggelapkan orang tersebut dari cahaya kebenaran, mempergelap bagi pecinta dunia serta penghimpunnya yang tidak disertai oleh sifat warok. Wahai manusia, terimalah apa yang disampaikan nabimu, lenyapkan karat di hatimu dengan obatnya, sebagaimana telah disinyalir kepadamu. Seandainya seorang di antaramu sakit dan dokter menunjukkan obat-obatnya, tentu tidak akan tercapai ketentraman hidupmu sampai engkau melaksanakan perintah itu. Wahai manusia, beramalah untuk persiapan jumpa dengan Allah. Malulah sebelum berjumpa. Pertama, orang harus beriman kepada Allah, lalu makhluknya, kecuali dalam hal yang memperjalin dirimu dengan agama dan merongrong hukum syarak, karena hal itu tidak boleh terjadi. Bermalu-malu, apalagi malu dalam agama Allah, menegakkan hukumnya dan menurut ketentuan-ketentuannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.